yang hadir di tempat ini saudaraku sekalian, kita akan masuk di dalam ruang kudus. Kuasa Tuhan hadir di tengah kita dan akan memberkati kita semua. Kita akan hujan untuk Tuhan.
Bapa yang bertahta di dalam surga, sungguh tidak ada satu kata yang dapat kami ungkapkan kepada Engkau Tuhan. Kalau sampai hari ini Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan bagi kami untuk kami merayakan Natal. Tuhan, tidak mudah hari-hari yang dilewati anak-anak-Mu Tuhan. Tetapi kalau sampai hari ini adalah karena kemurahan Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Itu sebabnya Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan kepada Engkau yang sudah memberikan waktu bagi kami untuk kami kembali mengingat betapa kebaikan dan kasih Allah yang besar dilimpahkan di dalam kehidupan kami. Biarlah itu menjadi satu pertanda di dalam setiap hati kami akan kasih Allah yang sudah menolong di dalam kehidupan kami, yang sudah melawat dan mengampuni di dalam setiap dosa-dosa kami. Itu sebabnya Tuhan, biarlah waktu-waktu, sisa-sisa waktu yang Allah berikan di dalam kehidupan kami mau belajar Tuhan, mempersembahkan satu hidup yang berkenan di hadapan Engkau, bukan oleh kekuatan kami Tuhan, tetapi semata-mata oleh karena anugerah dan pertolongan daripada Engkau. Itu sebabnya Tuhan, kami mau mengandalkan Engkau di dalam setiap langkah-langkah hidup kami, karena hanya Engkaulah Tuhan satu-satunya sumber kekuatan dan pertolongan kami. Kalau ribuan hari yang lalu Tuhan sudah pelihara kami, maka kami yakin Tuhan, menghadapi tahun-tahun hari-hari yang akan datang, kami mohon penyertaan dan perlindungan Tuhan boleh ada di dalam setiap kehidupan kami. Kami letakkan Tuhan ibadah kami selanjutnya hanya di dalam tangan kemurahan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau melawat setiap hati kami yang ada pada siang hari ini, sehingga ibadah kami Tuhan boleh kami rasakan kehadiran Allah di tengah-tengah kehidupan kami. Memakai setiap hamba-hamba Tuhan yang sudah Tuhan percayakan untuk melayani siang hari ini, Tuhan juga memakai setiap bejana-bejana hati kami Tuhan. Persiapkan kami untuk kami menerima berkat-berkat rohani yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan. Ini doa ucapan syukur kami pada pagi hari ini, dan kami letakkan dan kami alaskan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Ya, kita silakan untuk duduk kembali. Terima kasih semuanya. Dan sekali lagi kita ucapkan selamat Natal dan selamat tahun baru Tuhan beserta kita. Amin. Ya. Baiklah saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita berkumpul ada dari keluarga besar para pendeta Samuel dari Tulungagung. Selamat datang, selamat bergabung bersama kami di Wibun Kedoksawi. Dan juga ada Bapak Pendeta Bukono beserta Ibu, dan juga ada Bapak Susulati sekeluarga. Selamat Natal, dan juga tidak lupa saya ucapkan selamat datang kepada saudara kita yang dari Kedung Pantai atau dari Sukoharjo dan sekitarnya. Olehnya hari ini Tuhan akan memberkati kita, dan Tuhan tetap akan mengasihi jiwa kita saudara, asal kita percaya dan yakin bahwa Tuhan itu akan juru selamat kita. Amin. Marilah dalam suasana yang sungguh luar biasa ini kita meriahkan dengan pujian untuk memuliakan nama Tuhan. Kita akan bersama-sama pujian untuk Tuhan. Yesus memuliakan dan Yesus akan mengasihi jiwa-jiwa yang percaya kepada-Nya. Yuk kita puji bersama-sama. Kita
Iya. Ya. Anu Pak, pakai mic yang ini Pak, kalau bisa.
Oke, demikian tadi persembahan dari bawah itu PBD Kebonsari. Katanya kita beli Gusti gendong aku saudara. Panjenengan mau digendong Gusti nggih? Oke, yang mau kasihkan lampian untuk Tuhan. Oke, luar biasa ya. Gusti mau menggendong kita asal kita mau digendong dalam arti kita menurut Tuhan saudara. Kalau kita tidak mau menurut Tuhan, tentunya Tuhan tidak akan menggendong kita. Amin. Mungkin dalam kesempatan yang berbahagia ini ada yang ingin menyumbangkan lagu dan lain sebagainya. Mungkin dari keluarga Bapak Ibu Susilati barangkali, Bapak Banjir, dari keluarga Ketumbanai, keluarga Suterjo, kami persilakan ya. Sambil menunggu tidak ada, nanti kami persilakan maju ke depan saja. Kita akan muliakan Tuhan dengan kebesarannya. Kita akan ujian bersama-sama untuk Tuhan. Kita tepuk tangan semua. Semoga kamu sekarang hidup
Puji nama Tuhan, hari ini kita telah memuji dan besar namanya. Tiba saatnya kita akan berikan sesuatu yang terbaik untuk persembahan Natal untuk Tuhan saudara. Marilah sebelumnya itu kita berikan sesuatu persembahan yang terbaik tentunya untuk nama Tuhan dan untuk segala penunjang kepada Tuhan. Olehnya kita akan masuk di dalam doa. Bapak yang di surga, Bapak yang baik, kembali kami hadir pada saat pagi hari. Kami telah memuji besarkan nama Tuhan dan sebentar kami akan berikan suatu persembahan yang kami anggap terbaik. Engkau kuduskan dan Engkau sucikan tangan-tangan yang akan mengeluarkan, sehingga seberapa persembahan kami yang akan persembahkan itu Engkau nyatakan dan Engkau layakkan di hadapan. Kiranya Bapak, Engkau kuduskan semua pelayan-pelayan yang bertugas, nama Tuhan yang dipuji dan diberkati. Kami lakukan persembahan ini hanya di dalam nama Bapa yang di surga, Bapa yang baik, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya kita akan pulang dan bagi petugas manusia akan menjalankan. Suatu persembahan yang terbaik untuknya. Dan tiba saatnya kita masuk di dalam doa. Mari kita akan pujian untuk persembahan Tuhan. Kita akan masuk di dalam rombongan Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan sabda dalam firman Tuhan.
Bagi yang bertugas harus silakan maju depan. Ya, mohon untuk lampu dimatikan karena kita akan masuk di dalam ranah arwah Maulus. Dalam nanti kita masuk dalam peradaban menuju alam jannah. Pada yang sudah diintan, Kusuma kami silakan maju depan. Kita angkat ujian lagu Malam Kudus. Lagu Malam Kudus. Tuhan telah lahir ke dunia dan akan menjadi juru terang bagi umat manusia. Untuk menyalakan lilin yang bersama Bapak Siswanto. Untuk lilin yang kedua dimohon Bapak Pendeta Budiono dimohon untuk masuk ke depan untuk penyalaan lilin yang kedua. Berikutnya untuk lilin yang ketiga dimohon kepada Bapak Susulowati dari Kota Bima untuk menyampaikan.
dengan kelahiran Tuhan yang sungguh suci, yang nanti akan memberikan keselamatan bagi umat manusia ini. Olehnya saudara yang dikasih Tuhan, pada kesempatan hari yang berbahagia ini, nyatakanlah, percayalah, Tuhan akan hadir di tengah-tengah kita. Sebentar kita akan masuk di dalam doa untuk mendengar permohonan doa. Kita akan tujuan untuk bersama-sama. Tuhan
yang penuh sukacita kembali kami datang kepadamu. Patut kami bersyukur Tuhan, di mana kami boleh mengagung-agungkan namamu untuk memperingati hari kelahiranmu saat pagi ini ya Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, saatnya sebentar kami akan menerima Tuhan sebagian daripada firman-Mu. Oleh sebab itu Bapa, sehati kami berdoa pada hamba-Mu yang sebentar akan menjadi saluran berkat bagi kami semua Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, sehati kiranya Tuhan Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar firman-Mu benar-benar menjadi berkat bagi kesemua. Begitu juga Tuhan bagi kami yang hadir, berikan urapan juga Tuhan, agar kami mengerti maksud dan tujuan firman-Mu saat pagi ini ya Tuhan. Kerinduan kami semua Tuhan, sepulang dari tempat ini Tuhan, kami membawa sukacita yang sejati yang daripadamu ya Tuhan. Kami terima firman-Mu ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, kami persilakan untuk duduk kembali. Ya, selamat mendengarkan firman Tuhan kepada hambanya Bapak Ferry Samuel dari Turku. Dipersilakan. Haleluya. Haleluya. Suasana namanya kurang jauh. Haleluya. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan. Bersyukur pada Tuhan saat pagi hari ini atau kita menjelang siang ya, kita boleh memperingati Natal di GPDI Kebonsari, GPDI Moria, Jemaat Moria. Suatu kehormatan bagi saya. Baru kali ini saya diminta untuk melayani di tempat ini. Kalau mungkin jemaat agak asing dengan saya, tetapi saya dengan Pak Akila tidak asing, karena Pak Akila membuka pelayanan di sini melalui ayah saya. Jadi ayah saya bernama almarhum Pendeta Samuel Winarso. Kalau dari sini, kalau lewat Kandung berapa kilo Pak? Cuma 7 kilo ya, 7 kilo. Tapi kalau lewat Katumangan ya tambah kilo ya. Dan oleh kemurahan Tuhan saya dipercaya oleh Tuhan untuk meneruskan pelayanan bukan ayah saya, tapi opa saya. Opa itu kakek saudara ya. Jadi saya itu cucu pendeta, anak pendeta, dan sekarang saya sudah jadi pendeta. Doakan supaya anak saya yang ganteng ini ini juga boleh jadi pendeta saudara ya. Sekarang ini masih ke dunia ya, tetap juga ambil bagian pelayanan, namun demikian masih belum full time ya. Saya anak nomor 2 dari 6 bersaudara. Jadi yang pertama perempuan melayani pelayanan di Kabupaten Kediri, di Desa Gaung, Kecamatan Lergitrejo atau Sambi, mungkin kita kenalnya Sambi. Di sana kakak saya melayani. Terus saya menggantikan pelayanan opa saya di Kalangbred itu dekat pabrik gula Mojopanggung. Jadi saya kakek gula saudara. Jadi ya seperti ini kondisinya. Terus adik saya nomor 3 Pendeta Andrian menggantikan pelayanan pekerjaan Tuhan di Serengat. Adik saya nomor 4 hamba Tuhan juga menggantikan pelayanan di Ketangan, di Bimbing. Nomor 5 part time ya, jadi tidak full time, tidak mengembalakan. Yang nomor 5 merintis di cabang dari Ketangan, ada Desa Sumberlagung, juga tidak jauh dari sini ya. Yang nomor 6 itu, jadi
dari 6 bersaudara 5 yang jadi pendeta, bahkan gembala, saudara. Semua karena kemurahan Tuhan. Tadi sudah disebutkan nama saya pendeta Ferry Samuel. Istri saya 1. Jadi saya campuran, saudara. Ayah saya itu Jawanya campuran Jawa Cina, saudara. Jawanya Jawa Pare, Cinanya nggak tahu dari mana. Engkong saya yang pokoknya kelahiran Banyuwangi. Saya sudah lahir di Bimbe, Pedatangan. Jadi ayah saya Jawa Cina, mama saya itu Manado. Jadi kalau disingkat Wamena, Jawa, Manado, Cina, saudara. Ya, jadi sudah jadi suku di Papua. Nah, istri saya campuran juga, saudara. Manado, Poso, ya. Jadi saya melalang buana, saudara. Ya, bisa mendapatkan gadis cantik dari sana, ya. Yang akhirnya Badi 1 anak yang diberkati Tuhan, dan semua karena kemurahan Tuhan. Ada 1 lagi anak kami yang kedua, itu anak angkat yang juga yang sekarang masih sekolah di SMA kelas 3. Kalau anak saya yang nomor 1 ini sudah lulus kuliah sarjana komputer di Malang tahun berapa? 2018. Sudah tua, saudara, ya. Tahun 2025 berarti usia anak saya sudah 30 tahun, saudara. Sudah waktu mantu saya, saudara. Ya, demikian perkenalan saya. Ya, ada pepatah bilang kalau nggak kenal nggak diundang lagi, gitu ya. Makanya saya berkenalan supaya nanti saudara mengundang saya itu nggak tanya-tanya siapa. Nama saya Pendeta Ferry. Oh iya, istri saya namanya, ya, nama orang luar Jawa tuh ya agak aneh gitu ya. Anneke Novarita Kalangi. Kalangi itu nama marga atau nama farm. Itu yang terjadi. Anak saya namanya Yonatan Rian Widodo Samuel. Yonatan itu pemberian dari omanya ibu saya. Rian itu gabungan nama saya dengan istri saya Ferry, istri saya Anneke Rian, gitu ya. Widodo Samuel itu nama saya juga ada di situ, Widodo Samuel. Jadi di berkene di anak saya ini. Begitu jangan ceritanya untuk diketahui. Tuhan berkati, tapi lebih dari sekedar apa yang saya kenalkan, saya memperkenalkan kebenaran firman Tuhan siang hari ini. Ya, karena saya baru kali ini bisa jadi 2 jam ya Pak Kila. Masalahnya nanti saya mau pelayanan lagi di tempat sendiri, ya. Tuhan berkati. Saya tidak panjang, saudara, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya diminta oleh Pak Akila saat bertemu di Raja Wali. Saya salami Pak Akila. Yang saya tahu pasti ada rambut putih semua, itu pasti. Siapa lagi? Ya. Usia Pak Akila ternyata tadi saat ngobrol 87 ya. Tapi kalau dalam pelayanan Pak Akila itu kakak saya, saudara. Walaupun usianya jauh lebih tua, saya masih 53. Kenapa kakak saya? Ya karena Pak Akila itu termasuk jadi anaknya ayah saya, begitu, saudara. Jadi kakak tertua dan lebih tua dari ayah saya, gitu ya. Ya, Tuhan memberkati. Itulah sebabnya bagi saya, walaupun baru kali ini Kebun Sari bukan sesuatu yang asing bagi saya, dan bisa karena memang dekat sekali. Beberapa kali kami datang dulu waktu ada apa itu acara apa yang napak tilas pelayanan jalan kaki, saya pun ada di situ, dan juga beberapa kali. Cuma sayang saat almarhum ibu nggak ada, saya nggak tahu sama sekali, saudara, ya. Saya nggak tahu, padahal
berobatnya di Tulungagung, sedangkan saya punya rumah di Tulungagung sangat dekat Pakilan dan Ngabari, karena memang tidak ada nomor telepon waktu itu. Ya, tapi tidak apa-apa, Ibu sudah senang di sorga, dan pelayanan pekerjaan Tuhan di GPDI Kebon Sari harus tetap berjalan seperti biasa. Amin. Amin. Jemaat Tuhan pun juga harus tetap semangat mendukung hambanya untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Tuhan memberkati. Oke, kita langsung saja buka Alkitab kita dalam Yesaya pasal 7, pesanan dari hambanya, dan itu adalah ayat firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Ayat 14 kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. Sudah ketemu saudara? Oke. 1, 3. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Amin. Immanuel dinubuatkan 700 tahun, dan setelah 700 tahun baru nama Immanuel itu kembali lagi tercetak pada sosok yang bernama Yesus. Di dalam Matius pasal pertama ayat yang ke-23, mungkin bisa ditayangkan saja daripada saya harus buka Alkitab saya. Matius 1 ayat 23 dikatakan, ya, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Allah menyertai kita. Sangat penting, sangat perlu bagi kita sebagai anak-anak Tuhan mendapatkan sebuah penyertaan. Disertai itu sangat membuat kita merasa mantap. Kita merasa pede karena kita mempunyai orang di sekitar kita yang menyertai kita. Ayat 21 dalam Matius pasal 1 dikatakan, nama Immanuel itu disematkan kepada seorang nama yang bernama Yesus. Saya bacakan, ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya bagi dosa mereka. Yesus atau bahasa aslinya Yehosua, yang artinya Allah penyelamat. Saya mau sampaikan, Immanuel yang adalah nama Yesus itu atau Yehosua, atau dalam perjanjian lama ada seorang yang juga namanya punya arti yang sama, Hosea atau Yosua, itu sama saudara. Hosea, Yosua, Yehosua, Yesus itu sama. Itu artinya Allah penyelamat. Ini merupakan sesuatu yang sungguh luar biasa bagi kita anak-anak Tuhan, bahwa Dia penyelamat kita, Dia yang menyertai kita adalah seorang penyelamat. Seorang anak pasti bangga saat di dekat ayahnya, apalagi ayahnya kekal dengan tubuh yang hebat, yang kuat. Atau mungkin anak ini merasa mengenal ayahnya, bahwa ayahnya seorang olahragawan. Begitu anak ini berjalan di suatu tempat dan disertai sama ayahnya yang seorang yang hebat itu, pasti seorang anak ini akan merasakan kebanggaan. Tidak ada rasa takut di dalamnya, dikarenakan aku punya seorang pendamping. Aku punya seorang yang menyertai aku. Dialah yang kukagumi, dialah ayahku, dialah yang menyertai aku.
Setiap orang pasti menginginkan atau merindukan yang mendampingi kita, yang memberikan penyertaan di dalam kehidupan kita, yang memberikan perlindungan di dalam kehidupan kita. Kita harus yakin bahwa orang itu adalah orang yang hebat. Katakan amin. Dan Alkitab sudah sangat menjelaskan pagi hari ini bahwa Dia yang menyertai kita, namanya Yesus Penyelamat. Dialah Immanuel itu, dan Immanuel itu selalu beserta dengan kehidupan kita, anak-anaknya. Saya mau berikan contoh-contoh dalam Alkitab bagaimana seorang penyelamat yang dijanjikan Allah kepada bangsa Israel, yang sekarang bukan saja untuk satu bangsa, tetapi untuk seluruh bangsa, yang bernama Yesus itu. Di dalam perjanjian baru dicatat bagaimana setelah Yesus setelah umur 30 tahun dibaptis, dan setelah itu melayani kurang lebih 3,5 tahun berada di dalam dunia ini. Ada beberapa hal yang patut kita lihat dan kita pelajari yang membuat kita bangga punya penyerta, punya seorang yang menyertai kita, dan orang itu punya jawaban. Yang pertama, Lukas pasal 8 ayat 40 sampai 56 itu sebuah kisah. Dari satu perikop itu ada 2 kisah, di mana yang pertama Yesus didatangi oleh seorang yang bernama Yairus, kepala rumah ibadah. Yairus datang kepada Yesus, "Ya Rabbi, ya Guru, tolong anakku sakit. Datang ya, sembuhkan anakku." Di dalam perjalanan, karena Yesus disertai banyak orang yang ingin melihat, menyaksikan siapa Yesus, akhirnya perjalanannya terhambat, sehingga berita menyusul, "Jangan menyusahkan guru, anak Tuhan sudah meninggal." Sudah gitu ada lagi seorang perempuan yang mengganggu lagi perjalanan Yesus, menjamah jubah Yesus. Alkitab berkata, Yesus merasa terusik, sehingga Yesus bertanya, "Siapa yang menjamah aku?" Perempuan ini dengan takut, dia datang dan mengakui aku. Dan dia bersaksi, "Aku sudah sembuh. 12 tahun aku meleleh darah. Uangku yang tadinya banyak aku habiskan untuk berobat. Tidak ada hasilnya. Sembuh oleh seorang yang bernama Yesus. Yang menyertai kita adalah seorang dokter di atas segala dokter." Katakan amin. Ya, perlu kita sebagai anak-anak Tuhan bangga bahwa Dia yang menyertai kita adalah Dia yang bisa menyembuhkan kita. Yesus. Di perikop yang sama disebutkan, apakah dengan berita anak Yairus yang usia 12 tahun itu meninggal, akhirnya Yesus katakan, "Oh, sudah meninggal, kubur aja." Nah, saudara, Dia yang menyertai kita, Dia juga bertanggung jawab terhadap kehidupan anak-anaknya, termasuk saudara dan saya. Yesus bertanggung jawab dan harus datang ke rumah Yairus. "Aku harus datang ke sana. Anakmu tidur." Sampai di sana, singkat cerita,
anak Yairus yang mati itu dibangkitkan. Amin. Amin. Saya mau belajar untuk mengajak kita untuk mengenal siapa Immanuel itu, saudara. Dia yang menyertai kita itu adalah Dia yang sanggup membangkitkan orang mati. Immanuel itu namanya Yesus Allah Penyelamat, bukan sekedar nama. Bukan sekedar nama yang disematkan begitu saja. Mau kalau di sini ada mungkin nama, ada Bapak Selamat mungkin? Oh, ada sebetulnya. Ya. Maaf kalau pas sama ya, ini cuma contoh saja, saudara. Ya harusnya ada saudaranya. Mungkin ada dikasih nama Selamat atau Sugeng, ada Sugeng juga. Wow. Tapi hari-hari sakit-sakitan, hari-hari nabrak sana, nabrak sini, tidak pernah selamat. Ya, itu nama itu tidak jadi jaminan bagi orang itu. Tetapi nama Yesus adalah nama yang di dalam namanya itu ada jaminan. Dan kita tahu baru satu ayat ini, baru satu perikop ini, Dia menyembuhkan, Dia juga menghidupkan. Artinya ada pengharapan bagi mereka yang sudah di ujung tanduk. Pengharapan itu hilang. Bayangkan 12 tahun meleret darah, saudara. Seorang perempuan. Bisa dibayangkan bagaimana kondisi perempuan itu. Sudah tidak bisa jalan, saudara. Dia mungkin cuma merangkak. Itu pun kalau kuat. Wajahnya mungkin seperti mayat. Putih. Karena darah terus keluar. Tetapi Yesus, saat Dia menjamah jubah Yesus, aliran darah kuasa itu menyembuhkan, memulihkan ibu ini. Anak Yairus kembali bangkit. Bapak Yairus punya harapan bahwa anakku nanti menjadi orang yang hebat. Karena ada harapan, ada kebangkitan melalui nama Yesus, yang nama itu juga disebut Immanuel. Berikutnya, saudara, dalam Markus pasal yang ke-6, Markus pasal yang ke-6, Markus 6 ayat 45 sampai 52, saudara. Bapak Ibu Saudara bisa baca di rumah ya nanti. Tapi dalam Bapak Yairus tadi Lukas pasal 8 ayat 40 sampai 56. Bapak Ibu Saudara bisa baca lagi di rumah. Supaya saya singkat ya. Sekarang Markus pasal 6 ayat yang ke-45 sampai 51 juga nanti baca di rumah saja. Itu kisah bagaimana Yesus berjalan di atas air. Atau saya bacakan saja singkat, Bapak Ibu Saudara memperhatikan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang, ke Betseda. Sementara itu Ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah Ia berpisah dari mereka, Ia pergi ke bukit untuk berdoa. 47, ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ayat 48, ketika Ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Angin sakal itu angin dari depan, saudara. Ya, ini ilmu peranginan di perlautan atau di perlautan itu. Angin sakal itu angin dari depan, angin buritan itu dari belakang, angin haluan itu tergantung haluan mana, haluan kiri, haluan kanan. Nah, itu haluan kanan, haluan kiri itu
bisa membuat perjalanan jadi beralih ke kanan atau ke kiri. Tapi angin sakal itu angin yang menghalangi kapal itu untuk maju. Kalau angin guritan, wah itu sangat bagus untuk mempercepat perjalanan kapal itu. Dulu belum ada mesin, saudara. Itulah sebabnya mereka mengandalkan angin. Yang diharapkan oleh pelaut-pelaut supaya kalau boleh setiap kali naik kapal ada angin guritan supaya mendorong perjalanan mereka cepat sampai. Oke. Ayat 48 dan 48 itu digarisbawahi, saudara. Nanti dibaca sekali lagi. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Ayat 49, ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu, lalu berteriak-teriak dan seterusnya. Saya yakin Bapak Ibu Saudara sudah sangat familiar dengan kisah ini. Yesus berjalan di atas air. Diawali Yesus menyuruh murid-muridnya pergi dulu berlayar. Aku tak berdoa. Berarti tidak beserta, no? Ya kan? Berarti Yesus tidak beserta murid-muridnya. Tapi perhatikan ayat 48 ini, saudara. Ketika Yesus melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, jerih payah murid-murid untuk menuju kepada sasaran diketahui oleh Yesus. Yesus tahu apa pergumulan murid-murid saat itu. Mau maju kok tidak bisa, ada angin sakal. Yesus memperhatikan. Tengah malam, saudara. Tengah malam zaman sekarang, saudara. Itu di laut sekalipun, itu tidak ada listrik, saudara. Kecuali kalau kapal itu ada listriknya, ada mesinnya, baru ada listrik. 5 tahun setelah menikah, saya, istri dan anak saya pulang ke Poso, ke Sulawesi Tengah, saudara. Naik kapal tidar. Naik kapal tidar dari Surabaya ke Makassar, ke Parepare, itu membutuhkan waktu 1 hari 1 malam, 24 jam lebih. Dan di tengah-tengah di siang hari, ternyata saya melihat, saya suka jalan-jalan, saudara, baik di lambung kanan, lambung kiri, depan, belakang, tidak ada daratan sekecil kuku pun. Saya sampai bingung, Tuhan, ini nanti kalau tenggelam ini ada pertolongan apa enggak? Padahal kapalnya itu besar sekali, saudara, sangat besar. Saat sandar di di dermaga itu besar sekali, tetapi di tengah laut tidak ada apa-apanya. Jadi tidak ada yang perlu kita sombongkan di dalam dunia ini, karena begitu kita berada di tengah laut tidak ada apa-apanya. Kekuatan kita, walaupun kita mungkin seorang perenang sekalipun, kekuatan seorang perenang itu berapa kilo sih perjalanan berenang? Apalagi di tengah laut dengan gelombang-gelombangnya. Yesus tahu murid-muridnya juga ada beberapa yang ahli pelaut. Bukankah Petrus, Simon, Petrus, Simon sama saja. Petrus, Yakobus dan Yohanes itu adalah mantan-mantan pelaut. Sangat mahir dalam mengendarai kendaraan kapal. Tetapi Alkitab berkata mereka susah payah, berusaha dan tidak bisa berbuat apa-apa. Karena sekali lagi anginnya angin sakal. Angin dari depan yang menghambat perjalanan maju ke depan.
Terkadang perjalanan iman kita seperti itu, saudara. Mau maju ada angin sakal. Istri mau maju, suami ngomel. Tadi di sini tidak ada ya, amin. Yang ada istri yang ngomel. Tidak juga ya, jangan diametkan saudara, bapak-bapaknya yang ngomel ya. Yang komplain ya. Artinya, ya ada banyak yang membuat kita sulit maju. Ada angin sakal, masalah-masalah yang kita hadapi. Bisa jadi anak menjadi penyebab, atau orang tua menjadi penyebab, atau siapapun juga. Pekerjaan kita mungkin juga menjadi penyebab kita untuk bisa maju. Itu angin sakal dan kita kesulitan. Dan saat kita kesulitan itu, mungkin kita tidak pernah menyerah, tapi Tuhan tahu bahwa kita lelah, kita capek. Sebelum kita berdoa, Dia tahu. Dikatakan Ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Maka kira-kira jam 3 malam Ia datang kepada mereka, berjalan di atas air dan hendak melewati mereka. Tengah malam artinya tidak ada yang dapat kita kerjakan. Tidak ada yang dapat kita perbuat dengan tengah malam. Semua pada sibuk dengan kenyamanan di tidurnya. Mereka pun mau teriak di tengah laut, apa yang dapat dikerjakan dan siapa yang dapat menolong. Saya mau katakan, ada pertolongan Tuhan, ada Immanuel, dan Immanuel itu sanggup menjawab pergumulan kita. Saya teringat Mazmur pasal 121 ayat yang pertama. Aku melayangkan ke gunung-gunung. Coba bisa dikaitkan. Mazmur 121. Nyanyian siara. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Kedua, ya, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saat kita menghadapi masalah, saat kita menghadapi angin sakal, angin dari depan, mungkin kita seperti pemazmur ini berkata, aku melayangkan ke gunung-gunung, dari mana pertolonganku? Kok tidak ada lagi pertolongan. Tetapi ayat yang kedua dikatakan, pertolonganku ialah datangnya dari Tuhan. Murid-murid Yesus dengan segala kepiawaiannya, dengan segala tenaga yang terkuras, supaya kalau boleh jangan kembali, kalau boleh terus perjalanannya maju, tapi kok tidak maju-maju. Mereka tidak bisa, stagnan. Kok cuma di sini saja? Tenaga sudah dikuras demikian rupa, tidak maju-maju. Saya mau katakan, Yesus memperhatikan. Yesus peduli akan setiap pergumulan hidup kita. Yesus tahu, Dia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Dan Dia bukan cuma melihat, tetapi Dia bukan cuma melihat, tetapi Dia datang untuk menolong. Walaupun pertolongannya seringkali disalahartikan oleh orang-orang, oleh murid-murid Yesus, hantu itu. Kenapa? Pertolongannya nyeleneh. Pertolongan Tuhan kok tidak masuk akal ya. Ini bukan dari Tuhan, ini dari hantu. Karena bukan, tidak sesuai dengan akal pikiran. Tengah malam ada pertolongan, itu sudah mustahil. Di tengah laut kok ada orang yang bisa berjalan di atas air, mustahil juga. Tetapi saya mau katakan, Dialah Immanuel itu.
Dialah yang menyertai kita. Artinya di tengah-tengah kemustahilan, Dia hadir untuk menjawab pergumulan kita. Katakan amin. Kisah Para Rasul pasal 9. Ini saya jadi KKR tiba-tiba. Bukan khotbah Natal. Mahal. Oh, terima kasih. Terima kasih. Gak apa-apa saudara ya. Gak apa-apa. Natal siap itu. Iya. Kisah Para Rasul 9 ayat 3 sampai 5. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, kota Damsyik, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia, mengelilingi Paulus. Saul saat itu masih namanya Saulus. Ayat 4, ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, siapa? Akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Sampai sini. Ini kisah pertobatan Saulus menjadi Paulus. Saulus yang dulu pemegang hukum Taurat, dan karena dia memegang hukum Taurat, melihat ada pengikut Kristus, pengikut Yesus kok luar biasa banyak, semakin merasa bahwa semakin banyak yang disesatkan oleh ajaran Yesus. Paulus tergerak untuk membasmi murid-murid Yesus, membunuh, termasuk salah satunya seorang yang bernama Stefanus. Selain Stefanus tidak tercatat, tetapi mungkin ada beberapa lagi yang sudah dibunuh oleh Saulus. Saya mau sampaikan, saudara, jemaat Tuhan di Damsyik itu sama dengan Damaskus, saudara. Di Damsyik atau Damaskus ada kumpulan anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Mereka bersuka cita, tetapi sekaligus takut. Kenapa takut? Ada ancaman orang-orang yang mau membunuh murid-murid Yesus. Sedangkan Saulus saat itu sudah mempunyai surat rekomendasi untuk kalau dia datang ke Damaskus atau Damsyik, dia boleh membunuh murid-murid Yesus. Sah, saudara. Statusnya Saul nanti kalau membunuh pengikut-pengikut Kristus sah. Itu bukan sebuah kejahatan karena legal standing. Sangat legal, sangat sah di hadapan pemerintah saat itu. Apa yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan? Mereka cuma berteriak, Tuhan, tolong aku. Dan di sini saya mau sampaikan, ini lagi bukti penyertaan Tuhan. Bukti nama Yesus itu menjadi seorang yang mendampingi perjalanan anak-anak. Yesus tahu murid-muridnya di Damsyik saat itu ketakutan. Seorang pembunuh datang dengan legal. Kalau aku dibunuh berarti itu halal bagi mereka saat itu. Paulus halal membunuh murid-murid Yesus, pengikut-pengikut Kristus.
Tuhan saat itu ketakutan, hanya bisa berteriak di hadapan Tuhan, Tuhan, tolong aku. Terbukti, Yesus langsung berurusan pribadi dengan Saulus. Yesus datang kepada Saulus dalam perjalanan, sudah terkadang musibah. Terkadang kita menghadapi masalah. Kapan ya jawaban Tuhan? Kok masalah itu semakin dekat mau menimpa aku? Disitulah Tuhan mau beracara untuk kita. Disitulah Tuhan menunjukkan bahwa aku beserta kamu. Penyertaanku bukan cuma sekedar engkau tak sertai dalam perjalanan begitu saja. Dia menyelamatkan kita. Dia menyembuhkan kita. Dia meluputkan kita dari ancaman apapun juga. Itu penyertaan Tuhan. Dan pernyataan Yesus kepada Saul, aku yang engkau aniaya. Yesus tidak katakan murid-muridku di situ, kenapa kamu menganiaya murid-muridku? Yesus katakan, kenapa engkau menganiaya aku? Paulus bertanya, siapa engkau Tuhan? Ya aku ini. Yang kau pelajari saat-saat ini. Akulah dia. Yesus menyertai jemaat Tuhan di Damaskus, di Damsik. Sampai akhirnya seorang yang bernama Ananias, rasul, bukan Ananias yang menjual tanah terus akhirnya berbohong itu. Ananias yang beda, saudara. Ananias hamba Tuhan, dipanggil oleh Tuhan. Selamatkan Paulus, baptis Paulus. Ananias berkata, Tuhan, siapapun sudah kenal siapa itu Saulus. Dia seorang pembunuh. Dia sudah mempunyai surat legitimasi untuk membunuh anak-anak Tuhan. Aku mau mendoakan dia, aku membaptis dia, mana mungkin. Yesus katakan, ini caraku untuk menolong engkau. Dia menyertai dan dia menjawab pergumulan-pergumulan kita. Takutkah engkau saat ini? Atau sakitkah engkau saat ini? Apa yang menjadi pergumulan kita saat pagi atau siang ini? Apa yang menjadi keperluan kita saat ini? Dia Immanuel. Dia menyertai kita di pekerjaan kita. Dia menyertai kita di rumah tangga kita. Dia menyertai kita kapanpun kita memerlukan. Dia hadir untuk menolong anak-anaknya yang berharap bersandar kepada Tuhan. Kehadirannya bukan sekedar hadir untuk menyertai. Ada langkah-langkah yang positif yang dia sedang kerjakan dalam setiap kehidupan anak-anaknya yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Sebelum saya serahkan kepada hamba-Nya, saya mau mengajak kita menaikkan satu pujian. Mungkin sebenarnya Tuhan di tempat ini sudah tahu lagi. Tapi untuk main keyboard saya minta anak saya nggak apa-apa ya. Yang main musik lainnya mungkin bisa. Penyertaanmu, anugerahmu, anugerahmu. Jadikanlah Natal siang hari ini menjadi sesuatu yang berarti bagi kita. Dia hadir sungguh-sungguh menyertai anak-anak.
sekedar perayaan, makan minum, tetapi esensi dari Natal itu bahwa Dia hadir untuk berimmanuel di dalam kehidupan kita, menyertai kita. Sungguh ini jadikan itu rema di dalam kehidupan kita. Kenapa seringkali kita jatuh? Kenapa seringkali kita punya langkah-langkah sendiri? Karena kita lupa bahwa aku punya nama Yesus, seorang penyelamat. Dialah juru selamat itu. Dia yang menyertai aku. Dia juga pernah berkata, aku tidak membiarkan engkau yatim piatu. Adakah engkau merasa sendirian di rumah, di sawah, di ladang, di kantor, merasa tidak punya siapa-siapa? Firman Tuhan siang hari ini, Dia Allah Immanuel. Dia mau kita berkomunikasi dengan Dia. Dia mau